Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar wa ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalamu alayka ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qa'ima bi amrir rahman. Agisni ya syaikhi ya mursyidi ya syekh mursyid kamil musannifu hadal kitab Syekh Ahmad Sahibil Fatajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah iradahnya kita semua bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di majelis Miftahus Sudur, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita dalam kajian Miftahus Sudur ini mendapatkan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan ke haribaan junjungan alam, yakni insan pilihan makhluk utusan Tuhan. Dia tak lain dan tak bukan habibana wa nabiyana sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diterima menjadi umatnya yang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, kata Nabi, ia akan bersertaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pembahasan kitab Miftahus Sudur, pasal pertama, pembahasan la ilaha illallah, yang telah kita bahas sebelumnya. Faidah dan padilah kalimah la ilaha illallah yang disebut kalimatun nafi wal isbat. Pengarsa Abah Syekh Ahmad Sahibil Fatajul Arifin dalam kitabnya bersabda bahwa kalimah ini bisa menghapus, melebur dosa-dosa kita. Kalimah la ilaha illallah bisa membersihkan kita dari sifat-sifat syirik jali dan syirik khafi, dan menjadikan kita yang mengamalkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan. Dan juga kalimat la ilaha illallah bisa membersihkan hati kita dari hijab-hijab alaik, hijab-hijab yang melekat dalam jiwa kita, al-ansariyati, yang asal, sifat hijab yang asal dalam diri kita. Wa tazkiyatun nufusi an rada'ili was sifatil hayawaniyah. Dan kalimah la ilaha illallah bisa membersihkan kita dari sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang jahat, dan sifat-sifat hayawaniyah. Wa takshifu lidzakiriha 'ala dawam as-sidqa wal ikhlas wal ulum al laduniyah wal asrar al ghaibiyah. Dan pengersa Abah berkata
Kalimat la ilaha illallah membukakan orang yang membacanya dengan dawam akan kebenaran-kebenaran, keikhlasan dan ilmu-ilmu ladunia, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahasia-rahasia ghaibiyah. Wa tashhadu anwa'it tajaliyatil uluhiyah. Dan orang yang mengamalkan la ilaha illallah dengan dawam akan syahadah tajali ilahiyah. Tapi syarat, kata pengersa Abah, la ilaha illallah yang mampu seperti itu semua diambil dari orang yang hatinya bersih dari selain Allah. Sebagaimana sabdanya, bisyartin akhadaha min qalbi naqiyyin naqi mimma siwallah. La ilaha illallah sanggup membersihkan dosa-dosa dan sifat-sifat yang ada dalam diri kita, sifat-sifat yang jelek, yaitu la ilaha illallah yang diambil ijazah dari seorang guru yang bersih hatinya dari selain Allah. La bikulli kalimatin yasmau min afwahil ammah. Bukan la ilaha illallah yang kita dengar dari mulut-mulut orang-orang keumumannya. Wa in kana lafdzun wa in kana lafdzu wahidan. Meskipun secara lafaz sama-sama saja la ilaha illallah, lakin fil makna tafawut. Namun secara batiniah kalimat la ilaha illallah yang diambil dari orang yang hatinya bersih dari selain Allah, bobotnya berbeda. Li'annal qalba yaji'u idza akhadha al-badru tauhid bihayyin fayakunu badran kamilan. La ilaha illallah ketika diambil dari orang yang hatinya telah hidup, hatinya yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la ilaha illallah menjadi badr tauhid, menjadi bibit tauhid, bibit yang sempurna. Berbeda dengan kalimat la ilaha illallah yang diambil dari mulut-mulut awam umum. Maka kalimat la ilaha illallah tak sama dengan kalimat la ilaha illallah yang diambil dari orang yang hatinya telah hidup, hatinya telah bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harramallahu 'alan nar man qala la ilaha illallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkan dengan khalisan mukhlisan, dengan ikhlas sebenar-benarnya ikhlas, dan kalimat la ilaha illallah yang diambil dari hati, dari orang yang hatinya bersih, dari orang yang hatinya telah hidup, dari orang yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Zakirullaha fil ghafilin kasyajaratil khadra'i fi wastil hashim." Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah, seperti hanya pohon yang rindang di tengah-tengah pohon yang kering. Hadirin rahimakumullah, perlunya kita berzikir kepada Allah. Kita semua ingin selamat di dunia dan di akhirat. Syarat zikir kita harus digurukan. Syarat zikir kita harus punya guru, guru yang kamil mukamil, guru yang telah bersih hatinya, yang telah wusul kepada Allah. Maka la ilaha illallah kita amalkan akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Apakah ada pada zaman masa kini orang-orang yang bersih hatinya dari selain Allah? Apakah pada saat ini ada orang-orang yang wusul kepada Allah? Allah berfirman, "Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbih." Apakah orang yang telah dibersihkan, yang dibukakan oleh Allah hatinya menerima Islam dengan kafah, dengan sempurna, fa huwa ala nurim mir rabbih, maka ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celakalah bagi orang yang hatinya keras, hatinya kotor, hatinya tertutup dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang seperti itu berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah. Apakah pada masa ini ada orang yang hatinya telah husul kepada Allah? Apakah pada masa ini ada orang yang hatinya bersih dari selain Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Surah Yusuf ayat 108. Yang maknanya wallahu a'lamu bil muradih. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada kalian semua akan menuju Allah, usul kepada Allah ala basiratin, dengan yakin. Ana, kata baginda Rasul, aku wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Ini dilalah yang menjadi dalil buat kita bahwa Rasul ada penerus estafet, penerus perjuangan beliau, yaitu para alimil ulama, para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dipilih oleh Allah untuk meneruskan perjuangan baginda Rasul. Panji-panji jihad, panji-panji perjuangan baginda Rasul, panji-panji penyebaran agama Islam, yaitu para alimil ulama. Kita semua dalam mengamalkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah punya sanad, silsilah musalsalah. Guru-guru kita bersanad yang menyambung kepada baginda Rasul. Seperti hanya guru kita Pangersa Abah Syekh Ahmad Sahibi Lapatajul Arifin. Beliau punya sanad, bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuktikan bahwa perjuangan baginda Rasul ada orang yang meneruskannya, yaitu para alimil ulama, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Pangersa Abah meneruskan dalam kitabnya, "Faya ayyuhal ikhwan, intabihu wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa hadhil qawafir ruhaniyah." Maka dari itu, wahai ikhwan, intabihu, ingatlah kalian semua, wasari'u, bergegaslah menuju ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ahadihil qawafir ruhaniyah. Fa'in qaribin yaqta'ut tariq wala yujadul rafiq ila dhalikal alam. Abah mengajak kita semua bergegas menuju ampunan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara thariqah, dengan cara qawafil ruhaniyah, jalan kembali ruhani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Pangersa Abah melanjutkan, wa ma kunna ji'na linaq'adu fi hadhihi dunya al-kharabati wala li ajalil akli wasyarbi wala na'u bil muhimmatin nafsaniyah al-khabisati. Kata Pangersa Abah, kita semua datang ke dunia ini diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk duduk-duduk saja, bukan untuk melajur nafsu, bukan untuk memperkaya diri. Dan kita bukan hanya untuk makan saja, bukan untuk minum saja, dan bukan untuk mencari sesuatu yang membuat nafsu kita senang, bukan untuk mencari kecukupan nafsu kita. Tapi kita di sini punya tugas dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanabikum mungtadirun magmumun li ajalikum. Maka nabi kalian, kata Pangersa Abah, mungtadirun magmumun li ajalikum, sangat khawatir akan akhir hayat kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Gummi li ajali ummati alladzi fi akhir zaman." Aku khawatirkan akan akhir hayat umatku yang di akhir zaman. Kenapa? Lianna ummatahu sataftariku ala salasatin wa sab'ina firqatan. Karena umatku yang di akhir zaman akan terbagi 73 firqah. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain baginda Rasul bersabda, "Astaftariku ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan." Umatku akan terpecah, akan 73 golongan. Kulliha finnar illa wahidah. Kata baginda Rasul, semua akan masuk neraka illa wahidah, kecuali yang satu.
Para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, qalu wa matilka wahidah ya Rasulullah. Yang mana yang satu itu ya Rasulullah? Yang seperti apa yang satu itu ya Rasulullah? Qala man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Kata baginda Rasul, yaitu orang yang senantiasa mencontoh perkara yang aku contoh, yang aku kerjakan, dan sahabat-sahabatku. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita dituntut oleh Allah untuk mengikuti orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para alimil ulama. Jangan jauhi para alimil ulama, karena ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Kita semua masuk thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, jalur pondok pesantren Suryalaya. Guru kita bersanad, bersilsilah musalsalah kepada baginda Rasul. Kita yakini guru kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Thariqah Qadiriyah mengamalkan, mengamankan, melestarikan zikir la ilaha illallah. Dengan berzikir seseorang akan terbuka hijab-hijab yang menghalangi ia dari Tuhannya. Maka ketika orang senantiasa mendawamkan la ilaha illallah, akan terbuka ilmu ma'rifat, akan terbuka ilmu yakin, akan terbuka ilmu-ilmu laduni. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kata pengersa Abah, ay liya'rifun. Tegasnya untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamalam ya'rifhu kaifa ya'buduh, kata pengersa Abah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, bagaimana ia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu kita semua berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik dengan segi keilmuan maupun dengan segi amaliyah. Kita semua yang dituju ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah kita lebih mendalam, lebih terasa, lebih menapak kepada diri kita semua. Hadirin rahimakumullah. Kata pengersa Abah, fal ma'rifatu innama tahsilul bikasbil hijab an hijabin nafsi an mir'atil qalbi bitasfiyatihima. Kata pengersa Abah, maka makrifat akan didapat ketika seseorang terbuka hijab-hijab nafsiyah, hijab-hijab nafsunya dari cermin hati, bitasfiyatihima, dengan cara bagaimana? Dengan cara membersihkan jiwanya dan cermin hatinya. Payaro fiha jamalal kanzil makhfi. Maka payaro, ketika seseorang bersih jiwanya, bersih cermin hatinya, ia mampu melihat, mampu makrifat pihak dalam cermin hatinya itu, jamalal kanzil makhfi, akan keindahan-keindahan perbendaharaan yang samar, akan keindahan-keindahan perbendaharaan yang maha samar. Bisirri lubil qalbi, dalam sir mata hatinya. Kalau Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an a'rafu fa khalaqtul khalqa likai a'rafu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin diketahui. Oleh karena itu aku ciptakan makhluk untuk mengenalku. Falihada tabayyana annallaha khalaqal insan lima'rifatihi. Oleh karena itu jelaslah sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pengersa Abah, fal ma'rifatu ala nau'aini. Adapun ma'rifat terbagi dua. Ma'rifati sifatillah wa ma'rifati dzatihi. Yang pertama ma'rifat sifat Allah, yang kedua ma'rifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pamarifatus sifat takunu hadzul jismi. Takunu hadzul jismi. Takunu hadzul jismi. Adapun ma'rifat sifat itu bagian jismani. Fiddaroin, di dua desa, yakni dunia dan akhirat. Wa ma'rifatud dzati, adapun ma'rifat dzat, antakuna hadzar ruhi, itu ma'rifat dzat bagian dari ruh kita. Ruhul qudsi fil akhirati, ruh qudsi di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Surah Al-Qiyamah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimat at-tayyibah li sahabati radhiyallahu anhum litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila hadratil ilahiyah wa sa'adatil qudsiyah. Rasul bersabda, yulaqinu hadhil kalimat at-tayyibah, menalkin baginda Rasul kepada para sahabat, menalkin kalimah la ilaha illallah, untuk membersihkan hati-hati para sahabat, untuk membersihkan jiwa-jiwa para sahabat, dan mengusulkan para sahabat ila hadratil uluhiyah, ila hadratil ilahiyah, kehariban Allah subhanahu wa ta'ala, wa sa'adatil qudsiyah, dan mengusulkan para sahabat kepada kebahagiaan yang hakiki. Hadirin rahimakumullah, kalimah la ilaha illallah yang diambil dari hati orang yang suci, yaitu para aulia Allah, para alimil ulama, maka la ilaha illallah itu litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila hadratil qudsiyah, ila hadratil ilahiyah wa sa'adatil qudsiyah. Kalimah la ilaha illallah mampu membersihkan hati orang yang mengamalkannya, membersihkan jiwa-jiwa orang yang mengamalkannya, dan mengusulkan orang-orang yang mengamalkannya ke hadrah ilahiyah, dan mengusulkan orang-orang yang mengamalkannya akan kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan zikir la ilaha illallah melalui jalur Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terus menerus istiqomah dalam mencari ilmu dan mendalami kajian kitab Miftahus Sudur karya agung dari Guru Agung Panglesa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.